Smapeners, kembali lagi di Fancast, Smapen Podcast. Perkenalkan, nama aku Trixie Almira dan aku di sini sebagai MC pada episode hari ini. Nah, sudah nggak kerasa nggak sih kita nih sudah berada di episode ke-16. Dan kira-kira hari ini kita bakal mengundang siapa sih? Tentu saja kita akan mengundang Valencia Viola sebagai pemenang juara 1 FLS2N di bidang fotografi. Tanpa berlama-lama lagi, Venture into Knowledge with Fancast, Smapen Podcast. Halo. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama aku Valencia Viola. Jadi Valencia ini adalah pemenang juara 1 FLS2N di bidang fotografi. Yippee. Jadi gimana Valen kabarnya? Baik, kamu sendiri, Ayah? Baik juga kok. Ini kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Jadi kapan sih kamu pertama kali tertarik dan terjun di dunia fotografi? Aku terjun ke dunia fotografi itu waktu kelas 8. Di situ aku mulai join ke ekskul desain grafis gitu. Jadi di situ aku mulai minat sama fotografi. Gitu ya. Jadi kamu ini ada hobi lain gak sih selain fotografi? Kalau hobi, I usually listen to music in my free time. What kind taste of music? Is that even in the question list? Enggak sih, tapi ya why not? I like to listen to sekelas Don Toliver, ya. Siapa ya itu? Tapi lanjut aja ya. Kenapa milih fotografi? Kenapa nggak milih videografi, desain grafis? Soalnya menurutku kalau misalkan fotografi itu kita kayak bisa lebih kreatif, lebih bebas untuk kayak nge-frame suatu momen gitu. Soalnya kan kalau misalkan di fotografi itu kan banyak kayak ada teknik framing, teknik terus juga ada materi dalam komposisi gitu-gitu. Jadi gimana ya pengalaman kamu selama FLS2N? Pengalamanku pas FLS2 ini di tingkat kota itu aku memotret di Pulau Suwangi tentang kayak proses orang di situ membuat jukung gitu. Nah, di situ aku juga coba explore berbagai teknik, berbagai angle juga. Nah, di tingkat kota ini aku lolos jadi juara 1 fotografi FLS2 di tingkat kota itu. Jadinya naik ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi itu aku foto fase terapung. Nah, di situ aku kayak nyewa beberapa jukung buat kayak bikin formasi gitu. Nah, di situ aku juga explore berbagai angle. Aku mulai kenal sama komposisi, sama lighting juga, itu aku mulai kenal sama itu. Nah, setelah provinsi ini aku mendapatkan juara 1 tingkat provinsi FLS2N bidang fotografi. Di situ aku masuk ke seleksi top 10 nasional sebagai peringkat 5. Masya Allah. Masya Allah. Nah, di peringkat 5 itu aku pas di Jakarta, kita bersepuluh itu ada 2 hari ya. Nah, 2 hari itu pas hari pertamanya aku foto di Kota Lama. Kota Tua, sorry. Kota Lama di Banjarmasin lah ya. Iya, maafin ya. Kota Tua. Nah, terus di yang kedua ini, pas di Kota Tua itu aku dapat talent 2 anak yang bersepeda. Nah, itu mereka bilang ke aku, "Kak, fotoin kami dong, fotoin kami." Nah, gitu. Nah, terus kayak mamaku juga bilang kayak kamu ini di situ harus cari talent buat difoto, buat kayak diceritakan gitu. Nah, pas banget kan. Nah, habis itu aku kayak suruh dia buat sama sepedanya itu ke depan gedungnya Kota Tua. Nah, di situ aku coba foto pakai low angle dan itu bagus banget, dan itu juga salah satu pendorong kenapa aku bisa menang FLS2 nasional. Dan setelah di Kota Tua itu aku ke Pulau Sampan. Di situ aku ketemu banyak manusia sampan karena penduduk di situ tuh juga dikenal sebagai manusia sampan. Nah, di situ aku sama bersepuluh anggota lainnya yang lolos ke nasionalis
Itu kita foto kapal-kapal besar di situ, dan di situ juga aku temuin namanya Bapak Bakar. Nah, Bapak Bakar itu dulunya itu bekerja di perkapalan itu dari tahun 1973 sudah mulai bekerja. Wow, berarti sudah berapa ya tuh? 50 lebih nggak sih? Iya, 50 lebih tahun lebihan. Nah, terus setelah beberapa tahun dia pindah menjadi kayak ojek sampan gitu. Ojek sampan tuh jadi kayak yang nganter orang buat kayak ngeliat wisata-wisata kapalnya gitu. Pakai sampan. Wah, seru ya ternyata kamu selama di Jakarta ketemu banyak orang. Apa sama juga mengenali orang tersebut. Nah, dengar-dengar nih ya, kamu katanya waktu di Jakarta kamu juga ketemu Isospit. Di mana itu? Gimana sih rasanya ketemu tiba-tiba? Sebenarnya itu kejadiannya pas di Kota Tua ya. Nah, tiba-tiba aja kan aku kan lagi motret tuh. Nah, aku tuh lagi jalan terus tiba-tiba kenapa ini orang-orang kayak bergerombolan tiba-tiba di suatu tempat. Terus di depan kafe Batavia malahan. Ya. Nah, terus kayak kita samperin aja kan. Ternyata ada Isospit. Nah, jadi cerita lucunya ini tuh ada temanku, dia tuh kan, jadi kan Isospit tuh kan sama bodyguard tuh. Yeah. Dia kan dikerubunin bodyguard juga kan. Nah, otomatis kan orang-orang yang mendekatin Isospit tuh kan didorong-dorong tuh. Nah, temanku ini tuh ngotot banget, dia tuh kayak lari ke depannya Isospitnya terus kayak ngevideoin kayak gini. 0,5. Gitu. Habis itu alhasil didorong sama bodyguard. Kasian sih didorong. Semoga nggak sakit badan ya didorong-dorong. At least dapat video with Isospit. Kapan lagi? Kapan lagi ya? Terus kamu gimana dong? Foto juga nggak sama Isospit atau cuma Isospit? Enggak. Bapak Fikri tuh very excited. First. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa yang paling kamu sukai di dalam fotografi? Kalau misalkan dalam fotografi itu aku tuh kayak lebih tertarik ke kayak di mana di sana tuh banyak kayak teknik framing, teknik komposisi, terus teknik lighting gitu-gitu. Itu tuh bisa dimainin jadi kayak seru aja, bikin fotografi less boring gitu. Terus pada selanjutnya selama kamu memasuki dunia fotografi, apa yang kamu ingat selalu? Yang memorable banget di kayak oh my god selalu bakal ada di kepalaku setiap foto-foto. Memorable itu tuh waktu aku pelatihan sama kayak bisa dibilang coach aku lah. Nah itu katanya kan aku kan lagi kayak keluh kesah kalau misalkan kita di tempat gelap itu kan pasti ISO-nya itu kan pasti di atas 5.000 kan. It's possible. And then he said kamu ini lebih milih ketinggalan momen atau dapat momen yang kualitasnya nggak terlalu high gitu. Nah it really hits me gitu. Why hits you banget? Kenapa gitu? Because soalnya kayak it reminds me of how important the moment is. Jadi kayak it doesn't matter if the quality is bad gitu loh. At least you get the moment in the frame. Damn, meaningful banget ternyata ya. Jadi sewaktu kamu awal-awal masuk nih ya ke dunia fotografi, tuh kamu belajar sendiri atau dibantu atau gimana gitu? Kalau di awal-awal itu aku mencoba kayak buat mengotak-atik kamera itu sendiri. Nah tapi setelah itu kayak aku mulai dibantu sama ya coachku tadi. Nah itu aku juga kayak kenalkan lagi lebih dalam, lebih serius gitu dalam dunia fotografi gitu. Jadi kayak menurut kamu kalau misalnya kita mau nyoba juga belajar fotografi itu juga harus nyari coach atau bisa aja sendiri? Sebenarnya sih bisa aja sendiri kalau misalkan ada kemauan untuk belajar. Oke, itu ya kata-kata dari yang menang juara 1. Waduh, terus gimana sih cara kamu memanfaatkan cahaya alami secara optimal saat melakukan fotografi di outdoor? Ini banyak orang masih bakal nanya gini sih karena di luar. Kalau misalkan cahaya alami di outdoor gimana ya? Jadi kan kalau misalkan kita terjun ke lokasi itu kan pastinya kita harus kayak observasi dulu kan objek apa yang harus kita foto, yang mau kita storykan gitu kan. Nah itu kita juga harus mikir-mikir tentang kondisi lightingnya gitu. Jadi misalnya kalau misalkan ada orang yang lagi bekerja terus di belakangnya itu ada matahari bersinar, jadi kan otomatis kan mau nggak mau foto siluet tuh. Kalau nggak siluet kan bisa backlight. Nah itu kita akal-akalin aja sih kayaknya
Jadi kayak minta tolong orangnya buat jadi talent, buat kayak dia kayak pindah posisi kalau it's possible gitu. Kalau nggak possible? Kalau misalkan nggak possible ya terpaksa nyari objek lain sih ya. Soalnya kalau misalkan orang itu lagi kerja terus malah siluet kan nggak menceritakan apa yang orang itu lakuin. Terus aku penasaran nih, kamu gimana sih rasanya ketika nama kamu dipanggil di Jakarta itu? Sebenarnya sebelum aku dipanggil udah expect. Kenapa sudah expect? Kenapa? Sudah expect karena aku juga udah ngelihat hasil dari teman-temanku yang ke-99-nya itu. Jadi kayak pede banget gitu ya bakal menang. Nggak pede sih sebenarnya, soalnya aku kayak waktu itu dengar rumor juga kalau misalkan coachnya ini tuh, juri-jurinya ini tuh nggak peduli soal kayak if the gambar is good, they sees the story. Sedangkan story aku tuh kayak menceritakan kalau misalkan tempat-tempat itu di Jakarta itu kayak surga bagi fotografer gitu loh. Jadi it only kayak berpihak ke para fotografer aja, bukan buat publik kan. So I wasn't very confident with my hasil, but for dalam segi teknis sama segi fotonya sih ya I'm a bit confident. Nah, kita bisa lihat di mana sih hasil kamu, hasil menang kamu ini bisa lihat di mana? Aku masih, kalau misalkan yang tingkat nasional itu masih ada di Instagram aku. Apa nama Instagramnya tuh? Spill dong Kak. @valencify. Follow ya guys, kan kalau kalian mau lihat hasilnya kenapa bisa menang, ya lihat aja di IG-nya nih, dicantumin nih editin ya editor nih nama IG-nya. Nanti atau enggak nanti dikasih juga foto-fotonya kalau baik hati, kalau nggak baik hati US lah. Nah, kita sudah memasuki ke pertanyaan terakhir. Apa kesulitan dalam fotografi? Kesulitan dalam fotografi ya, mungkin saat kayaknya kesulitan dalam fotografi itu tuh kayak sebelum kita mengetahui kayak teknik-teknik komposisi, terus kayak teknik-teknik angle, lighting itu. Jadi kayak misalkan aku sebelum mengetahui kayak komposisi gitu sama angle gitu, aku selalu foto di eye angle aja. Jadi kayak itu kan kurang memuaskan, kayak kurang kesannya boring. Iya, boring. Iya, jadi kayak setelah aku tahu komposisi gitu sama angle kayak gitu, aku mulai explore jadi kayak low angle, high angle gitu. Jadi kan kayak lebih interesting, kayak catches the eye. Ya benar. Bentar, tadi belum pertanyaan terakhir sih, tapi aku mau nanya nih ya. Kamu lebih suka apa? Apa sih yang bukan deh, lebih bagus high angle, low angle, atau yang gimana? Angle yang mana menurut kamu paling bagus? It depends on the situation. Kalau misalkan orang yang misalkan lagi kerja itu mungkin eye angle lebih cocok ya. Kalau misalkan low angle itu tuh buat kayak suatu figur yang mau kita look up to, lebih condong ke situ sih. Kalau misalkan high angle itu mungkin kayak crowds gitu ya. Ini beneran, ini pertanyaan terakhir ya, beneran ini pertanyaan terakhir. Kalau kamu lagi hunting, supaya kamu fokus hunting foto-foto tuh kamu biasa ngapain? Aku kemarin tuh mau cerita juga sedikit. Kalau misalkan kemarin di FLS 2 tingkat nasional itu kan road trip juga tuh, jadi kayak mau observasi juga. Nah itu aku usually listens to music. Nah di situ aku kebetulan Spotify session. Sama siapa tuh? Sama siapa? Sama ini loh, sama MC-nya sendiri. Jadi aku bantuin yang menang sebenarnya. Iya, sebenarnya aku mau berterima kasih juga ke Bapak Fikri, ke Bapak Woko, ke Budela, ke Bapak siapa lagi? Bapak Medi. Itu buat kayak membina aku, terus kayak udah menemani aku dari kayak tingkat kota. Itu bener-bener aku respect banget. Sama aku juga mau berterima kasih sama kamu Aya, soalnya udah nemenin aku pas di tingkat nasional. Amin. Makasih. Sama mamaku juga karena sudah minjemin kamera, terus ngajarin aku gini-gini, terus ngenalin aku sama coach aku juga. Jasa-jasa dari yang udah bantuin kamu tuh respect. Oke, terima kasih Valen sudah mau datang meluangkan waktunya buat podcast hari ini. Dah.
Ya. Makasih. Dadah. Makasih. Dadah. 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 Dadah.